Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ya musyahidin. Perkenalkan, nama saya Sohibur Ridho, NIM 22110100253 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabiyah yang diampu oleh Dr. Asep Maulana, MPDI. Video ini yang pertama berisi mengenai terjemah video bahasa Arab dari YouTube yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua berisi kosakata baru, dan yang terakhir berisi strategi pemaknaan atau terjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Judul video yang akan saya terjemahkan pada kali ini adalah Istirajatil Qira'atun Nasyithah Dauratun Istirajatit Tadrisil Lughatul Arabiyyah Linnatiqina Bilughatin Ukhra, yang artinya strategi membaca aktif, pelatihan strategi pengajaran bahasa Arab bagi penutur asing. Baik, mari kita sama-sama simak videonya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في دورة استراتيجيات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. معكم دكتور عادل منير أبو الروس، ماجستير ودكتوراه في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah ketakutan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam hangat dalam pelatihan strategi pengajaran bahasa Arab bagi penutur asing. Bersama saya, Dr. Adel Munir Aburus, Magister dan dokter dalam bidang pengajaran bahasa Arab bagi penutur asing. استراتيجية القراءة النشطة. استراتيجية القراءة النشطة مهمة جدا في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. هيا نتعرف على هذه الاستراتيجية وكيف يمكننا أن نطبق هذه الاستراتيجية في هذا المجال الحيوي. نبذة عن الاستراتيجية. تمكن الاستراتيجية الدارسين من عدم الاكتفاء باسترجاع المعلومات كما في النص، بمعنى أن الدارسين لا يكتفون فقط بالمعلومات الواردة في النص القرائي، بل يمكنهم أن يستخدموا المعلومات السابقة التي تكونت لديهم والحصيلة اللغوية التي تعلموها في المراحل اللغوية السابقة. Strategi membaca aktif. Strategi membaca aktif sangat penting dalam bidang pengajaran bahasa Arab bagi penutur asing. Mari kita pelajari bersama-sama strategi ini dan bagaimana cara menerapkannya dalam bidang yang vital ini. Gambaran umum strategi. Strategi ini memungkinkan para pelajar untuk tidak hanya mengandalkan pada pengulangan informasi sebagaimana yang terdapat dalam teks. Artinya, para pelajar tidak hanya terbatas pada informasinya secara eksplisit disebutkan dalam bacaan, tetapi mereka juga dapat memanfaatkan pengetahuan sebelumnya yang telah mereka miliki serta kosakata dan struktur bahasa yang mereka pelajari pada tahap-tahap sebelumnya. هذه الاستراتيجية تساعد الدارسين على إضافة معانيهم الخاصة لما يفهمون، أي أنهم لا يكتفون بما هو موجود في النص، بل يتعدى فهم هؤلاء الدارسين للمعلومات الموجودة في النص إلى ما وراء هذه المعلومات، حيث يستطيعون أن يضيفوا معانيهم وخبراتهم اللغوية التي اكتسبوها فيما سبق. تشجع الاستراتيجية الدارسين على التفاعل مع المعلومات بالنص المقروء وخبراتهم. هذه مهمة جدا لأنها تجعل دور القارئ حيويا، بمعنى أن القارئ لا يكون سلبيا في
أخذ المعلومات من الكاتب، من كاتب النص المقروء، ولكن يستطيع هذا الدارس أن يضيف إلى هذا النص أو هذه المعاني ما يفهمه تبعا لخبراته ومعانيه السابقة. Strategi ini membantu pelajar untuk menambahkan makna pribadi terhadap apa yang mereka pahami. Dengan kata lain, pemahaman mereka tidak hanya terbatas pada isi teks, tetapi melampaui informasi yang tertulis, di mana mereka mampu menambahkan makna dan pengalaman linguistik yang telah mereka peroleh sebelumnya. Strategi ini mendorong pelajar untuk berinteraksi secara aktif dengan informasi dalam teks bacaan serta mengaitkannya dengan pengalaman mereka. Hal ini sangat penting karena menjadikan peran pembaca lebih aktif dan dinamis. Artinya, pembaca tidak bersikap pasif dalam menerima informasi dari penulis, melainkan dapat memberikan kontribusi makna terhadap teks tersebut berdasarkan pengalaman dan pemahaman pribadi mereka. نأتي إلى أثر الاستراتيجية في تعليم الطلاب. أثر الاستراتيجية في تعلم الطلاب هو عدم الاكتفاء باسترجاع المعلومات من النص. فالطالب أو الدارس لا يكتفي فقط بالمعلومات الموجودة بالنص، بل يستطيع أن يتحدى ويخرج خارج النص المقروء إلى ما وراء ذلك بكثير. يصبح الدارسون قادرين على محاكاة النص وتمثله من خلال ممارسة القراءة النشطة، أي يستطيع الدارسون أن يفهموا النص كلمة كلمة، خبرة خبرة، فكرة فكرة، عنصرا عنصرا، ثم بعد ذلك يستطيعون أن يضيفوا معانيهم الموجودة لديهم في خبراتهم السابقة. تنمي لدى الدارسين مهارة التفكير في النص المقروء. كما نعرف أن التفكير يرتبط باللغة، واللغة ترتبط بالتفكير، وكل منهما يؤثر في الآخر، لذا فإن مهارة التفكير مهارة مهمة جدا في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، وخاصة في القراءة، في مهارة القراءة. Pengaruh strategi dalam pembelajaran siswa. Pengaruh strategi ini terhadap pembelajaran siswa adalah bahwa mereka tidak hanya berhenti pada proses mengingat kembali informasi dari teks. Siswa atau peserta didik tidak sekadar menerima informasi yang terdapat dalam teks, melainkan mampu menantang isi teks dan melampaui batas-batas eksplisit dari teks bacaan tersebut. Peserta didik mampu untuk meniru dan menginterpretasi teks melalui praktek membaca aktif. Artinya, mereka mampu memahami teks secara menyeluruh, kata demi kata, pengalaman demi pengalaman, gagasan demi gagasan, dan unsur demi unsur. Setelah itu, mereka dapat menambahkan makna-makna yang bersumber dari pengalaman pribadi dan pengetahuan sebelumnya. Strategi ini mengembangkan keterampilan berpikir terhadap teks bacaan pada diri peserta didik. Sebagaimana kita ketahui, sangat erat kaitannya dengan bahasa, dan bahasa pun berhubungan erat dengan proses berpikir. Keduanya saling mempengaruhi, oleh karena itu keterampilan berpikir merupakan keterampilan yang sangat penting dalam pengajaran bahasa Arab bagi penutur asing, khususnya dalam keterampilan membaca. كيف يمكننا أن نطبق هذه الاستراتيجية في التدريس؟ كيف يمكننا أن نستخدمها مع الدارسين في الفصول الدراسية؟ أولا، يجب تدريب الطلاب على ممارسة هذه الاستراتيجية بشكل جيد، بمعنى أن الطلاب يجب أن يعرفوا خطوات تطبيق استراتيجية القراءة النشطة. هذا مهم جدا. لماذا؟ لأن في بداية تطبيق أي استراتيجية تكون هناك صعوبة على المعلم. المعلم في هذه الحالة يجب أن يوصل ويوضح خطوات أي استراتيجية يقوم بتنفيذها، ولذا فإن تطبيق هذه الاستراتيجية في البداية سوف يكون صعبا على المعلم وعلى الطلاب، وسوف تأخذ وقتا طويلا حتى يستطيع الطلاب أن يفهموا هذه الاستراتيجية. يجب أن تسأل أمثلة ما قبل القراءة. أمثلة ما قبل القراءة هي من قبيل تنشيط الخبرات السابقة لدى الطلاب، ولكن هذه الأسئلة يجب أن تكون مرتبطة بالنص القرائي،
بموضوع القراءة الذي سوف تقوم بتدريسه في الحصة الدراسية. هذا مهم جدا حتى تستطيع أن تجذب انتباه طلابك، وحتى تنشط الخبرات والمعلومات السابقة لدى هؤلاء الطلاب. Bagaimana kita dapat menerapkan strategi ini dalam pengajaran? Menggunakan strategi ini bersama peserta didik di dalam kelas. Pertama-tama, siswa perlu dilatih untuk mempraktekkan strategi ini dengan baik. Artinya, mereka harus mengetahui langkah-langkah penerapan strategi membaca aktif secara jelas dan terstruktur. Hal ini sangat penting. Mengapa? Karena pada awal penerapan strategi apapun, biasanya akan timbul kesulitan baik bagi guru maupun siswa. Dalam hal ini, guru memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dan menjelaskan setiap langkah dari strategi yang akan diterapkannya. Oleh karena itu, pada tahap awal, penerapan strategi membaca aktif bisa terasa sulit dan memakan waktu. Guru dan peserta didik perlu waktu untuk menyesuaikan diri hingga siswa benar-benar memahami cara kerja strategi ini. Langkah pertama yang penting adalah memberikan pertanyaan pra pembaca. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa. Namun demikian, pertanyaan ini harus relevan dan berkaitan erat dengan teks bacaan yang akan dipelajari. Ini sangat penting agar guru dapat menarik perhatian siswa serta mengaktifkan kembali informasi dan pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya. Kemudian, siswa diminta untuk menandai ide pokok teks dengan memberi tanda kurung di sekelilingnya. Fokus pada ide pokok teks ini sangat penting agar siswa memahami maksud dan tujuan utama dari teks tersebut. يضع الدارسون الفكرة الرئيسة للنص بين قوسين لأنهم يركزون على الفكرة الرئيسة للنص المقروء، وهذا مهم جدا حتى يستطيعوا أن يفهموا ما الذي يرمي إليه النص، ما الذي يهدف إليه النص. يدون الدارسون الملاحظات والتعليقات في الهوامش للتفاعل مع النص. يستطيع الدارسون أن يدونوا أهم الأشياء الموجودة في النص القرائي بقلم الرصاص، وبذلك يستطيعون أن يدونوا أهم العناصر وأهم الخبرات وأهم المعلومات التي وردت في النص القرائي. يوظف الدارسون الصور والرسوم البيانية والخرائط. الرسوم والصور البيانية الموجودة في كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ليست موجودة اعتباطا ولا بصورة عشوائية، ولكنها موجودة من قبيل التوضيح، من قبيل تبيان بعض الخبرات اللغوية لدى هؤلاء الدارسين. فالصورة قد تكون ب1000 كلمة. إذا من المهم أيضا على المعلم أن يساعد الدارسين في فهم الصور والرسوم والخرائط والمخططات البيانية الموجودة في النص القرائي. Selanjutnya adalah siswa mencatat catatan dan komentar di pinggir teks atau menganalisa. Sebagai bentuk interaktif dengan bacaan, mereka dapat menggunakan pensil untuk mencatat poin-poin penting, elemen utama, serta pengalaman dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan. Selain itu, siswa juga memanfaatkan gambar dan ilustrasi visual yang terdapat dalam buku pelajaran bahasa Arab untuk penutur asing. Ilustrasi-ilustrasi ini tidak hadir secara kebetulan atau acak, tetapi disediakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan konten dan memperjelaskan pengalaman-pengalaman kebahasaan tertentu. Dengan demikian, gambar, ilustrasi, peta, grafik, dan diagram dalam teks bacaan dapat membantu siswa memahami isi teks dengan lebih baik. ما زلنا في كيفية تطبيق الاستراتيجية، استراتيجية القراءة النشطة. يلخص الدارسون النص مستخدمين لغتهم الخاصة، بمعنى أنني لا يجب أن أعتمد على لغة الكاتب. وصفي دارس لا يجب أن أعتمد على لغة الكاتب، بل يجب أن أعتمد على لغتي الذاتية من خلال خبراتي، وأستخدم أفكاري وأستخدم الخبرات اللغوية التي تعلمتها قبل ذلك. يكتب الدارسون أسئلتهم الخاصة حول أفكار الكاتب. يقوم الدارسون بكتابة الأسئلة حول أفكار الكاتب. هل هذه الأفكار جيدة؟ هل هذه الأفكار متناقضة؟ هل هذه الأفكار غير جيدة؟ كل هذا يجب أن يدونه الدارسون من خلال ما فهموه من النص القرائي.
Masih dalam pembahasan tentang bagaimana menerapkan strategi membaca aktif, peserta diminta untuk merangkum teks dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Artinya, mereka tidak boleh hanya mengandalkan atau meniru gaya bahasa penulis teks, tetapi harus menyusun ringkasan berdasarkan pemahaman pribadi, pengalaman sebelumnya, dan kemampuan bahasa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menulis pertanyaan mereka tentang gagasan penulis. Mereka hendaknya mengajukan pertanyaan kritis seperti apakah gagasan ini baik, apakah ada pertentangan dalam gagasan ini, apakah ide ini tidak relevan atau kurang tepat, atau pertanyaan ini hendaknya ditulis berdasarkan pemahaman mereka terhadap teks yang telah dibaca. يناقش الدارسون ما قرأوه مع شخص آخر، كأن يكون مثلا زميل في فصول الدراسة أو المعلم. يقوم الدارسون بالمناقشة حول موضوع النص القرائي حتى يستطيعوا أن يفهموا النص القرائي بصورة واضحة. يمكن للدارسين أن يتأكدوا من المعلومات من خلال الرجوع إلى مصدر آخر، وهذه مرحلة متقدمة من مراحل الفهم القرائي، وهو التأكد من مدى صدق هذه المعلومة. هل هذه المعلومة صحيحة أم لا؟ هل هذه المعلومة خطأ أم لا؟ هل هذه المعلومة تتناقض مع المعلومة السابقة أم لا؟ كل هذا من خلال الرجوع إلى المصدر، ويمكن للمعلم أن يساعد هؤلاء الدارسين في الوصول إلى المصادر المناسبة سواء من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال الذهاب إلى المكتبة. Langkah berikutnya adalah berdiskusi dengan orang lain mengenai apa yang telah mereka baca. Diskusi ini bisa dilakukan bersama teman sekelas atau guru. Melalui diskusi, peserta didik dapat memperjelas dan memperdalam pemahaman mereka terhadap isi teks. Pada tahap yang lebih lanjut, peserta didik dapat melakukan verifikasi informasi dengan cara merujuk pada sumber lain. Ini merupakan tingkat lanjut dalam pemahaman membaca, yakni memastikan kebenaran informasi, apakah informasi ini benar, apakah informasi ini keliru, apakah bertentangan dengan informasi sebelumnya, atau semua ini bisa diperiksa dengan mengacu pada sumber-sumber tambahan. Dalam hal ini, guru dapat berperan aktif membantu peserta didik dalam menemukan dan mengakses sumber-sumber yang relevan, baik melalui internet maupun dengan mengunjungi perpustakaan. مثال على تطبيق الاستراتيجية، مثلا في المراحل الأولى من تعليم اللغة قد تأتي كلمة فواكه. ما معنى كلمة فواكه؟ ما المقصود بكلمة فواكه؟ وهنا في هذه الحالة يقوم المعلم بتوضيح هذا المفهوم، فيتراءى ويتذكر الدارسون الخبرات السابقة التي كانت لديهم، فيأتي في أذهانهم كلمة الموز، كلمة الرمان، كلمة التفاح، كلمة الجوافة، كلمة المانجو، كلمة الكمثرى. كل هذه الكلمات تدخل من ضمن كلمة الفواكه، ويمكن للمعلم أيضا أن يوضح هذه الكلمة من خلال استخدام الصور التوضيحية لكل هذه المفردات أي الفواكه. Lanjut, dicontoh penerapan strategi membaca aktif. Misalnya pada tahap awal pengajaran bahasa, kita mungkin menemui kata al-fawaqih yang berarti buah-buahan. Apa arti kata al-fawaqih? Apa yang dimaksud dengan kata al-fawaqih? Pada titik ini, guru akan menjelaskan konsep tersebut dan peserta didik mulai mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Mereka akan teringat kata-kata lain yang terkait dari kata al-fawaqih seperti pisang, delima, apel, jambu, mangga, dan jeruk nipis. Semua ini termasuk dalam kategori al-fawaqih. Guru juga bisa menjelaskan kata tersebut dengan menggunakan gambar ilustrasi dari masing-masing buah yang disebutkan, membantu peserta didik untuk lebih memahami dan mengingat kosakata baru melalui visualisasi. نأتي أيضا إلى تطبيق آخر وهو أعلى لهذه الاستراتيجية في مستوى أعلى. يصلي المسلم 5 صلوات في المسجد، هذا مثال وهذه جملة. تتراءى إلى الدارسين مجموعة من الخبرات السابقة التي لديهم، ويسأل المعلم أسئلة لكي ينشط المعلومات السابقة لدى هؤلاء الطلاب. هذه الأسئلة من قبيل ما الأعداد التي قبل العدد 5. إذن أنا أعلمهم الأعداد ويستطيعون أن يقوموا بعد هذه الأعداد التي وردت قبل العدد 5. ماذا يجب على المسلم فعله قبل الصلاة؟
إذا ماذا يجب على المسلم فعله قبل الصلاة؟ ما الذي يجب أن تقوم به قبل أداء الصلاة؟ الوضوء. في أي اتجاه يصلي المسلم؟ إذا هذه أسئلة تستثير الخبرات والمعلومات السابقة لدى الطلاب. ما هي الصلوات الخمس؟ اذكر لي الصلوات الخمس التي ذكرت في السنة النبوية المطهرة. ما عدد الركعات في كل صلاة؟ اذكر لي الركعات التي في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، وهكذا، حتى نستطيع أن ننشط الخبرات والمعلومات والأفكار السابقة لدى هؤلاء الدارسين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya mari kita lihat contoh penerapan strategi membaca aktif pada tingkat yang lebih tinggi. Misalnya kita memiliki kalimat. Kalimatnya adalah yusallil muslim khamsah salawata fil masjid. Yang artinya adalah muslim melaksanakan 5 sholat di masjid. Kalimat ini akan memunculkan serangkaian pengalaman dan pengetahuan sebelumnya pada para peserta didik. Guru kemudian akan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk mengaktifkan informasi yang sudah dimiliki oleh siswa. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan guru untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja bilangan yang datang sebelum angka 5? Melalui pertanyaan ini, guru tidak hanya mengajarkan siswa tentang angka, tetapi juga melibatkan mereka dalam pemahaman urutan angka. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum sholat? Di sini guru menstimulasi pengetahuan siswa tentang kewajiban seorang muslim sebelum sholat, seperti melakukan wudhu. Yang ketiga adalah, ke arah mana seorang muslim menghadap saat sholat? Pertanyaan ini juga mengarah pada pemahaman siswa tentang arah kiblat dan dalam sholat. Yang keempat, apa saja 5 sholat yang diwajibkan menurut sunnah Nabi? Guru mengajukan pertanyaan ini lebih mendalam untuk mengingatkan siswa tentang 5 sholat wajib dalam sehari, seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya. Beberapa jumlah rakaat dalam setiap sholat. Guru juga mengajak siswa untuk menyebutkan jumlah rakaat pada setiap sholat, seperti 2 rakaat pada sholat subuh, 3 rakaat pada sholat maghrib, dan 4 rakaat pada sholat isya, duhur, dan asar. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, guru tidak hanya mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada, tapi juga mengajak siswa untuk menghubungkan informasi yang mereka miliki dengan konsep baru yang diajarkan. Dengan cara lain, pengalaman dan pengetahuan siswa dapat diperkuat dan lebih mudah dipahami. Dengan pendekatan ini juga, strategi membaca aktif membantu memperdalam pemahaman siswa melalui pertanyaan yang menstimulasi pemikiran dan menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan informasi baru. Lanjut, sekarang kita akan membedah strategi-strategi yang saya gunakan untuk menerjemah video bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Indonesia. Ada sekitar 9 strategi yang saya gunakan untuk menerjemah video bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah strategi penguatan murni atau pure drawing. Strategi ini adalah penerjemah mengambil ungkapan tanpa perubahan atau penyesuaian. Teks bahasa sumbernya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada lafal Allah di sini tidak ada perubahan atau penyesuaian lain ketika kita terjemahkan ke dalam teks sasaran, teks bahasa sasaran. Dan yang kedua adalah strategi naturalisasi atau naturalized drawing. Penerjemah mengambil ungkapan dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Strategi ini hampir sama dengan strategi penguatan murni, tetapi bedanya adalah ada penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Yang saya ambil dari teks bahasa sumbernya adalah kalimat min khilalu
syibagatul internet au min khilalul dhahabi ilal maktabah, yang artinya baik melalui internet maupun dengan mengunjungi perpustakaan. Pada kata internet tidak ada perubahan, tetapi ada penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Internet menjadi internet. Strategi selanjutnya adalah ghost translation, adalah penerjemah memberikan keterangan tambahan pada kata bahasa sasaran. Di sini saya mengambil kalimat min qablu tawdi', min qablu tabayanu ba'dul khairatul gawiyah. Artinya di sini ketika kita menerjemahkan secara asal atau secara tidak ada tambahan, tidak kita tambahan secara murni, artinya adalah sebagai ilustrasi seperti beberapa pengalaman linguistik. Tetapi ketika kita memberi tambahan agar lebih mudah dimengerti dan dipahami, akan menjadi ilustrasi ini tidak hadir secara kebetulan atau acak, tetapi disediakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan konten dan memperjelas pengalaman-pengalaman kebahasaan tertentu. Selanjutnya adalah strategi korespondensi atau correspondence. Penerjemah menyamakan makna kata bahasa sumber karena memiliki kemiripan konsep. Di sini ada dua kalimat yang saya ambil. Yang pertama adalah walakin yastati'u hadzal daras an yadifu. Yang kedua adalah at-tullabu huwa adamul aktifa'u bistirja'ul ma'lumat. Kata ad-darsu dan at-tullab memiliki makna yang sama dan memiliki kemiripan pada teks bahasa sasarannya. Sama-sama memiliki arti siswa, tetapi berbeda dalam bahasa sumbernya. Selanjutnya adalah strategi transposisi atau transposition. Penerjemah mengubah letak kata yang ada pada bahasa sumber agar makna bahasa sasaran dapat tersampaikan dengan baik dan sempurna. Di sini saya mengambil kalimat yasbaqud darasun qadirina ala mukhakatun nas wa tamthila min khilalu muwarasatul qira'atun nasyitah, yang artinya para pelajar menjadi mampu memahami dan meniru isi teks melalui latihan membaca aktif. Kata para pelajar di sini seharusnya berada setelah kata menjadi, tapi agar tersampaikan baik dan sempurna maka dirubah kata letaknya. Kata yasbahu sendiri aslinya berada di belakang kata ad-darasun. Jadi ad-darasun yasbahu. Tetapi agar mudah dimengerti dan mudah disampaikan dengan baik dan sempurna, maka kata yasbahu ini ditaruh di depan sehingga ad-darasun menjadi kata yang nomor 2 dalam kalimat tersebut. Strategi selanjutnya adalah adaptasi atau adaptation. Penerjemah mengubah kata bahasa sasaran dalam terjemah literal menjadi suatu istilah. Kalimat yang saya ambil di sini adalah wa yumkin lil ma'lum aidan ayyudah hadhil kalimah min khilalu istifadam as-sur tawdihiyah likulli hadhil mufradat ayil fawaqih. Dalam terjemah literalnya adalah guru juga dapat menjelaskan makna kata tersebut dengan menggunakan gambar penjelas dari berbagai jenis buah-buahan. Setelah kita terjemah adaptasi agar mudah dimengerti, terjemahnya menjadi seperti ini. Guru juga dapat menjelaskan makna kata tersebut dengan menggunakan gambar-gambar ilustratif dari berbagai jenis buah-buahan. Jadi
tadi kata bahasa sumbernya as-surut tawdihiyah, yang aslinya artinya adalah gambar penjelas. Ketika kita jadikan menjadi terjemah adaptasi adalah menjadi gambar-gambar ilustratif. Strategi selanjutnya adalah redaksi dan pengurangan atau reduction and subtraction. Penerjemah mengurangi kata dalam menerjemahkan bahasa sumber agar mudah dipahami. Kalimat yang saya ambil contoh adalah fayati fi adhanina kalimatul maut, kalimatul zama, kalimatul raman, kalimatul tafih, kalimatul jawafah, kalimatul manji, wa kalimatul kumisar. Yang artinya adalah mereka akan teringat kata-kata lain yang terkait seperti pisang, delima, apel, jambu, mangga, seperti kata pisang, delima, apel, jambu, mangga, jeruk nipis. Kata kalimat di sini ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa sasaran tidak usah diikutkan karena itu tidak perlu, dan agar juga lebih mudah dipahami dan mudah dimengerti. Yang selanjutnya adalah ekspansi dan penambahan atau expansion and addition, yaitu penerjemah menambahkan kata dalam menerjemahkan bahasa sumber agar mudah dipahami. Saya ambil contoh kalimat adamul aktifa bistiraja'al ma'lumat kama finnas, yang artinya untuk tidak hanya mengandalkan pada pengulangan informasi sebagaimana yang terdapat dalam teks. Dalam bahasa sumber tidak ada kata yang berartikan pengulangan, tapi dalam bahasa sasaran saya tambahkan pengulangan agar mudah dimengerti dan mudah dipahami. Strategi selanjutnya adalah terjemah literal atau literal translation, yaitu menerjemahkan kata demi kata sehingga menghasilkan terjemahan tak secara keseluruhan. Ini adalah penerjemahan yang sangat umum. Saya mengambil contoh kalimat bima'na anidda rasina la yaktafuna faqat bil ma'lumatil waradat finnasil qira'i. Artinya para pelajar tidak hanya terbatas pada informasi yang secara eksplisit disebutkan dalam bacaan. Itu strategi-strategi yang saya gunakan untuk menerjemahkan video tadi. Selanjutnya kita akan beralih pada al-mufradat. Di sini ada beberapa mufradat yang sudah saya cantumkan, tetapi hanya beberapa saja yang akan saya sebutkan agar video ini tidak terlalu panjang. Yang pertama adalah as-tarajiyah, artinya strategi. Selanjutnya al-qiraah, membaca, an-nasyitah, aktif, ad-darasina, para pelajar, al-ma'lumat, informasi, an-nasul qira'i, teks bacaan, al-khasiratul gawiyah, kemampuan bahasa. Itu saja mufradat-mufradat yang saya bacakan. Selebihnya jenengan baca sendiri dan para audien bisa baca sendiri. Kesimpulan, ada 5 kesimpulan yang saya cantumkan di sini dari poin-poin terpenting yang saya ambil. Kesimpulan yang pertama adalah strategi membaca aktif mendorong pemahaman mendalam, bukan sekadar mengingat isi teks, tapi juga mengaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Kesimpulan yang kedua, peserta didik dilatih untuk terlihat secara aktif melalui aktivitas seperti menandai ide pokok, menulis catatan di pinggir teks, merangkum dengan bahasa sendiri, serta menyusun dan menjawab pertanyaan kritis. Poin selanjutnya adalah visualisasi dengan gambar dan ilustrasi memperkuat pemahaman karena dapat membantu siswa mengaitkan konsep abstrak dengan pengalaman konkret. Poin yang keempat adalah diskusi dan verifikasi informasi menjadi bagian penting agar siswa mampu menguji kebenaran teks dan memperluas perspektif melalui sumber lain. Dan poin yang terakhir adalah
penerapan bertahap dan konseptual sangat diperlukan, dimulai dari tahap awal dengan kosakata sederhana hingga ke tingkat lanjutan yang melibatkan analisis dan evaluasi isi teks. Itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih para audien yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga nilai saya A+. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.